Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita kurang sadar. Istilah dalam firman Tuhan itu ada istilah-istilah khusus. Dan jangan kita mengadopsi istilah orang lain dari kitab suci orang lain. Karena firman Tuhan ini sudah lengkap. Dan itu yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengertinya benar-benar, memahaminya dan mampu mengucapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, surat Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 7 dan 8. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Saudara pemirsa, kita mengenal hukum apa? Tabur tuai. Jangan pernah lupa mengucapkan itu dalam sepanjang umur hidup saudara sekalian. Bagi saudara yang masih muda yang mendengarkan firman Tuhan ini sekarang, saya minta supaya kita tuliskan dalam pikiran kita hukum tabur tuai. Tidak ada yang akan kita tuai yang baik, maksud saya, kalau kita tidak menabur kebaikan. Jadi perhatikan ini betul. Ya,
Saya baca sekarang dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam Perjanjian Lama, Hosea pasal 8 ayat 7. Sudah dengar baik ini firman Tuhan ini. Umatku menabur angin, maka mereka akan menuai badai. Ya. So sekalian, menabur angin, menuai badai. Maksudnya ialah tolong jaga rekam jejak saudara sekalian. Jangan pernah buat sesuatu. Bagi orang tua sekarang, dengar baik apa yang saya katakan. Jangan pernah korupsi. Jangan pernah menipu orang. Jangan pernah berbuat curang kepada orang lain. Saudara sekarang kan biasa melihat di media sosial bagaimana orang, walaupun itu ceritanya itu cerpen atau apa namanya lah, ya, kalau sudah berbuat sesuatu yang tidak betul akan ada balasannya, karena apa yang engkau tabur itu akan kau tuai. Coba lihat tadi dalam Galatia tadi ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dalam keinginan dagingnya, ia juga akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa itu menabur dalam roh? Saudara ingat apa? 9 buah Roh Kudus. Sebenarnya bahasa Alkitab itu, bahasa Yunani menggunakan kata roh tunggal, 1 buah. Jadi dia seperti buah jeruk atau buah manggis yang dalamnya ada juring-juringnya. Saudara sekalian, apa yang saya maksudkan? Menabur kasih. Kasih itu agape. Agape itu induknya, intinya ialah pengampunan. Kasih Tuhan kan pengampunan. Seharusnya saya dan saudara sekalian itu harusnya dihukum mati kan? Itu kata Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Ya, vonis mati. Tetapi karunia Allah membuat kita diselamatkan. Itulah yang disebut tadi menabur dalam roh. Ya, itu baru kasih. Jadi kalau saudara punya kasih Yesus itu, maka saudara mudah mengampuni, memaafkan orang lain yang bersalah kepadamu. Yang kedua ialah sukacita. Sudah terbukti sekarang kalau kita rajin tersenyum, tidak suka murung, kita menyanyi dengan tersenyum, memuji Tuhan dengan tersenyum, kita pasti berumur lebih panjang. Tidak mudah kena penyakit. Karena dalam tubuh kita ada daya tahan tubuh yang meningkat pada waktu kita memuji Tuhan sambil tersenyum. Apalagi hidup dengan tersenyum. Ya, bersukacita. Damai sejahtera atau salam. Itulah ucapan orang di tanah perjanjian sana. Ya, datang ke rumah orang, salam. Dijawab, salam alaihim. Jadi saudara sekalian, saya minta supaya kita menanam buah ini. Ya, jangan masuk ke rumah orang kayak pencuri. Ya, tidak mengucapkan selamat juga. Ya, jadi mari kita jaga hidup kita dengan baik. Dan tadi ingat, yang menabur angin apa? Sudah tahu? Angin itu apa? Kabar angin. Apalagi yang angin itu gosip. Kita akan menuai bencana. Karena begitu banyak pasangan yang bercerai gara-gara apa? Mulut. Gara-gara gosip. Begitu juga kabar angin. Tahu kabar angin? Sekarang istilahnya keren. Apa? Hoax. Ya. Atau hoax. Ya. Kita tahu ada orang masuk penjara hanya gara-gara hoax. Sekarang
ngeri saudara sekalian. Dengan adanya IT, itu AI misalnya, itu mudah sekali. Sedang mandi di pantai misalnya, perempuan berbikini disandingkan dengan bapak-bapak duduk di atas kap mobil. Wah, saya sudah sering melihat hal itu. Dan apa ndak ngamuk istrinya di rumah lihat seperti itu. Tapi sekarang puji Tuhan, sudah banyak pengertian kita tentang hal seperti itu, sehingga kita tidak mudah termakan hoax. Itulah yang saya ingin saudara ingat betul-betul, jangan menabur angin, nanti sudah menuai badai. Jangan menabur dalam daging, keinginan daging, kemauan daging, kehendak daging, supaya saudara tidak menuai bencana dalam hidup saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua untuk mengerti tentang kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami terlepas daripada menabur keinginan daging, menabur angin, dan nanti menuai badai. Lepaskan kami semua dari bencana ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.